Jika ada orang yang tak menjadi juara tetapi lebih terkenal daripada sang juara, orang itu adalah Sabari. Di mana-mana orang-orang menyalaminya. Bahkan seteru lamanya, Dinamut menyalaminya dengan erat. Di warung-warung kopi, tak jeda-jeda Toharun membanggakan Sabari. Juara sejati anak didikku itu, juara sejati katanya. Pamor Sabari sebagai kuli serabutan melambung sedikit. Dia tak ambil pusing soal itu. Fokusnya tetap pada kapal kayu dari pelabuhan Dabo yang akan membawa Zoro pulang. Semakin dekat dengan hari H, semakin tak keruan perasaannya. Tak lagi memusingkan pegawai kantor Syah Bandar karena ditanyai pertanyaan yang sama berkali-kali. 3 hari menjelang jadwal merapatnya kapal itu, Sabari tak lagi bertanya, sebab dia tak sanggup mendengar kabar yang akan mengecilkan hatinya. Selama 3 hari itu dia susah tidur. Mau makan tak lapar, mau minum tak haus, mau tak makan lapar, mau tak minum haus. Mau berjalan, tetapi juga mau duduk saja. Mau duduk, tetapi mau berjalan. Lelah berbaring, tetapi hanya bisa tergeletak di atas dipan. Ada kalanya Sabari merasa Zoro sudah berada di dalam kamar. Lalu dia membaca kisah tentang keluarga langit dan puisi merayu awan. Begitu dilihatnya, tempat tidur itu kosong. Dia menutup wajahnya dengan tangan. Sungguh repot keadaannya sehingga para tetangga cemas. Dugaan mereka, jika kapal itu tak jadi merapat, Sabari mungkin akan lebih gila daripada orang yang paling gila di dunia ini. Sabtu yang mendebarkan, yang seakan telah ditunggu Sabari seumur hidupnya itu akhirnya tiba. Sabari bangun lebih pagi daripada makhluk manapun, sebab semalam dia memang tak bisa tidur. Pagi-pagi sekali juru antar datang ke rumah Sabari dan membawa hadiah yang istimewa, yaitu sebuah piala kecil. Piala itu dibelinya di pasar. "Terima kasih banyak, Pak," kata Sabari. "Hanya piala kecil, Bung, tapi bagiku Bung adalah juara. Bung adalah ayam paling hebat yang pernah aku kenal dalam hidup." Kapal itu baru akan merapat nanti sore, tetapi sejak pagi Sabari telah bersiap-siap. Disetrikanya baju dan celana terbaiknya, disemirnya sepatu. Boncengan dari rotan sudah disematkan di setang sepeda. Dulu untuk membonceng Zoro, kini untuk membonceng Abu Meong yang juga akan ikut menjemput Zoro. Balon-balon gas yang berwarna sama dengan balon gas yang dipegang Zoro 8 tahun yang lalu saat dia dibawa Lena dari taman balai kota diikat di setang sepeda. Terakhir, dikalungkannya 2 medali penghargaan karyawan terbaik dari pabrik martabak. Tengah hari, Sabari berangkat ke dermaga dengan menyandang tas plastik berisi piala dan berkalung 2 medali. Abu Meong duduk di keranjang rotan, tak berhenti mengeong karena dia memang paling suka kalau diajak jalan-jalan. Balon-balon gas berkibar-kibar, meriah. Udara cerah, angin bertiup pelan. Jantung Sabari berdentum setiap kali dia menggayuh sepeda. Tak pernah dia merasa segugup itu. Dilintasinya padang ilalang yang tengah berbunga, bak buih di tengah samudra. Namun, nun di langit barat sana, awan gelap mengapung rendah. Pegawai kantor Syah Bandar mengatakan bahwa bisa saja kapal kayu itu tak merapat jika cuaca buruk. Sabari cemas karena di tengah suhu yang panas itu, sesekali berembus angin yang dingin, berasal dari barat. Satu tanda hujan lebat akan turun. Boleh jadi menjadi badai. Sabari mengucap 1000 doa. Dia sangat ingin berjumpa dengan anaknya. Awan di barat semakin gelap, semakin rendah. Dia ingat puisi merayu awan yang pernah diajarkan ayahnya. Disenandungkannya puisi itu pelan-pelan. Ajaib, perlahan-lahan awan gelap beranjak ke selatan. Sabari sampai di pelabuhan. Masih pukul 3 sore dan masih sangat panas. Tegak dia berdiri di samping sepedanya. Piala telah dikeluarkan dari dalam tas dan dipegangnya dengan gagah. Dia telah gagal mempersembahkan piala besar jualan lomba maraton untuk anaknya. Piala kecil itu dianggapnya cukup mewakili perasaannya. 2 medali berkilauan, tergantung di leher. Balon-balon gas yang terikat di setang sepeda berwarna-warni menyundul-yundul angin dengan lucu. Sabari hanya sendiri, sebab kalaupun jadi,
kapal kayu itu baru akan merapat pukul 5 sore nanti. Sabari memandang ke arah semenanjung, karena jika ada kapal datang, pasti akan tampak di semenanjung itu. Keringatnya bercucuran, bajunya basah. Dia tak peduli, dia tak ingin berteduh. Dia akan berdiri menunggu sampai kapal itu tiba. Abu Meong juga tetap duduk di bonceng rotan, memandang ke semenanjung, seakan tahu Tuhannya sedang menunggu kapal itu. 1 jam lebih Sabari menunggu. Dia cemas karena truk yang biasa datang ke dermaga untuk mengangkat kayu tak juga muncul. Dia membujuk diri dengan mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa mungkin kapal itu tak membawa kayu dari Dabo, tetapi akan membawa kayu dari Belitung, sehingga truk-truk itu tidak datang. Walau begitu, dia mulai dihinggapi perasaan pahit. Kemudian datanglah beberapa orang yang sepertinya juga menunggu kapal kayu itu. Semakin sore, semakin banyak yang datang ke dermaga. Diam-diam juru antar juga datang. Diparkirnya motor dekat para tukang ojek di pojok sana. Dari jauh, dilihatnya Sabari berdiri di samping sepeda sambil memegang piala. Dia telah mendengar dari Sabari bahwa dia cemas karena kapal itu tak merapat. Hampir 2 jam Sabari berdiri tegak. Tak ada tanda-tanda kapal itu akan tiba. Dia lelah karena gugup berkepanjangan, tetapi dia akan terus menunggu meski sampai malam nanti. Juru antar sedih melihat harapan besar Sabari yang mungkin akan terampas lagi sore ini. Dia khawatir membayangkan apa yang akan terjadi pada lelaki malang itu jika tidak berjumpa dengan anaknya. Keadaan semakin menyedihkan karena satu persatu orang mulai pulang. Juru antar mendengar obrolan yang terlontar dari mereka bahwa kapal itu tak akan datang. Dengan hampa, ditatapnya orang-orang yang berjalan meninggalkan dermaga. Namun, tiba-tiba dia terkejut mendengar siren kapal. Orang-orang yang beranjak pulang itu berbalik dan berlarian kembali ke dermaga. Juru antar melihat wajah Sabari berdiri dengan tegang. Tubuhnya tegak, macam tentara bersiap. Dada Sabari berdegup melihat sebuah kapal berbelok di semenanjung sana. Dia terpana sehingga tak menyadari kapal itu memasuki pelabuhan dan tahu-tahu sudah dekat sekali dengannya. Dia telah menunggu semua ini terjadi selama 8 tahun dan ketika semuanya benar-benar terjadi di depannya, tubuhnya gemetar. Anak buah kapal melemparkan tambang yang disambut seorang kuli pelabuhan. Tambang dikatkan di tambahan kapal. Pintu lampung kapal terbuka. Kuli pelabuhan tadi menjulurkan keping-keping papan yang akan menjadi titipan para penumpang dari kapal ke dermaga. Tak lepas Sabari menatap penumpang yang keluar satu persatu melalui pintu itu. Umumnya mereka orang-orang dewasa, lelaki dan perempuan. Tak lama kemudian, dilihatnya seorang anak melangkah keluar. Dia terpana karena langsung mengenali kemeja yang dikenakan anak itu. Sabari merasa kakinya tak menginjak bumi. Amiru pun langsung mengenali laki-laki yang berdiri di samping sepeda sambil memegang piala itu. Dia berlari menyongsongnya. Ayah, ayah, panggilnya. Zoro, Zoro, panggil Sabari. Tetapi tak ada suara yang dapat keluar dari mulutnya. Amiru memeluk ayahnya erat-erat. Dia mencium bau yang selalu menjadi misteri baginya. Bau yang selalu menyayangi dan melindunginya. Kini dia tahu, bau itu adalah bau ayahnya. Dipeluknya ayahnya semakin berat. Air mata anak dan ayah itu berlinang-linang. Juru antar terharu melihat Sabari memeluk anaknya seakan tak mau melepasnya lagi. Dia tersenyum melihat Sabari berusaha mengangkat anaknya tinggi-tinggi. Tetapi anaknya sudah besar sehingga dia terhuyung-huyung. Sabari menyerahkan piala kecil dan balon gas kepada Amiru. Abu Meong berputar-putar mengelilingi mereka. Sesekali terlontar suara ayah, ayah dan kucing. Tamat dan Ukun menjadi jembatan papan tadi dengan langkah penuh kemenangan. Bergantian mereka memeluk Sabari. Pada masing-masing kawannya itu, Sabari mengalungkan medali keemasan. Juru antar bersyukur semuanya telah berlangsung dengan baik. Dia kembali ke motornya, diengkolnya motor itu berkali-kali. Gagal. Dia ingin memeriksa busi, tetapi terkejut melihat tangannya telah berubah menjadi biru. Sepeda motornya juga. Dia menoleh sekeliling dan terpana karena semua hal, sungai, semenanjung, dermaga, bangunan, kapal, perahu, bakau, sepadu, semuanya berubah warna biru. Orang-orang menunjuk ke atas. Juru antar takjub melihat seluruh langit telah berubah jadi biru.